wanita, dan bila memungkinkan terdiri dari setidaknya satu orang lajang, satu pasangan menikah, satu atau lebih orang tua, serta perwakilan dari berbagai kelompok usia di jemaat. Tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk membantu kepemimpinan gereja dalam mengumpulkan data demografis keluarga, baik di dalam jemaat maupun di komunitas sekitar, untuk memperjelas kelompok sasaran pelayanan keluarga, membantu kepemimpinan gereja dalam menilai kebutuhan jemaat terkait pendidikan dan konseling kehidupan keluarga, serta menyusun rencana pemanfaatan sumber daya gereja dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Juga mendorong kepekaan terhadap dampak program-program gereja tentang kehidupan keluarga, khususnya terkait penggunaan waktu, tenaga, dana, dan sumber daya keluarga lainnya. Berpartisipasi bersama Departemen Pelayanan Rumah Tangga di conference dalam melaksanakan program-program penekanan keluarga yang dipromosikan oleh departemen tersebut. Bekerja sama dengan kepemimpinan gereja untuk merancang, merencanakan, dan melaksanakan program-program tambahan keluarga untuk kehidupan mereka, untuk kebutuhan mereka, baik untuk pembinaan keluarga di dalam jemaat maupun untuk penjangkauan penginjilan kepada masyarakat. Menciptakan suasana hangat dalam persekutuan, menumbuhkan rasa kekeluargaan di dalam jemaat, serta membangun sikap kepedulian terhadap keluarga-keluarga yang membutuhkan dukungan dan penguatan. Setiap individu atau pasangan suami istri dapat dipilih untuk melayani sebagai pemimpin pelayanan rumah tangga Advent. Individu atau pasangan tersebut hendaknya memiliki sikap yang positif terhadap Allah, diri sendiri, sesama, dan gereja. Pemimpin diharapkan menjadi teladan dalam membangun hubungan keluarga yang kuat dan terus bertumbuh, serta menunjukkan kepedulian yang tulus terhadap kesejahteraan semua keluarga. Agar pelayanan berjalan efektif, pemimpin pelayanan ini perlu memahami rencana penebusan Allah dalam menghadapi keretakan hubungan yang disebabkan oleh dosa. Selain itu, penting bagi pemimpin untuk menjaga kerahasiaan dan mengetahui kapan serta bagaimana mendorong setiap individu yang berada dalam situasi kritis untuk mencari bantuan konseling profesional. Tugas-tugas pemimpin pelayanan rumah tangga adalah menjadi ketua dari komite pelayanan rumah tangga, mewakili kebutuhan dan kepentingan keluarga melalui keanggotaannya dalam majelis gereja, serta mengkoordinasi rencana pelayanan keluarga Advent dengan keseluruhan program di dalam gereja itu. Selanjutnya, menginformasikan kepada pendeta dan majelis gereja mengenai perhatian, tantangan, dan pencapaian pelayanan keluarga Advent, serta mendorong dukungan dan pendanaan bagi pelayanan keluarga. Dan yang terakhir, mengidentifikasi sumber daya gereja dan masyarakat yang mendukung pertumbuhan hubungan dan menyediakan bantuan untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak, serta meningkatkan kesadaran akan sumber daya tersebut di kalangan pemimpin gereja dan keluarga-keluarga jemaat. Tuhan memberkati kita semua. Baik, Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat datang kembali di acara Pekan Doa Rumah Tangga kita pada hari ini. Mungkin sebelumnya seperti biasa, sebelum kita memulai acara, saya akan menyapa para partisipan kita pada pagi hari ini. Untuk pertama-tama, saya akan menyapa MC kita, keluarga Bapak Andi dan Ibu Ruri. Selamat pagi, Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin volumenya kurang besar sedikit, Kak. Boleh. Kurang kedengeran.
Mungkin boleh bisa dicek sekali lagi. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Masih kecil ya suaranya. Sudah. Oh iya, masih kecil benar. Kurang kedengaran, Kak, suaranya. Terdengar suaranya, cuman masih Dengar tapi masih agak kecil ya. kecil. Tes, tes. Sudah? Oke, mungkin ya bisa sih. Ya, tidak apa-apa. Baik, terima kasih. Eh, Selanjutnya saya akan menyapa keluarga Pendeta Beni Tobing. Shalom, Sir. Selamat pagi. Shalom Rachel, selamat pagi. Shalom, Halo, Sir. pagi Selamat pagi. semuanya. Halo, Mem. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Dan berikutnya, saya akan menyapa pembicara kita untuk pagi hari ini. Shalom, Pendeta Del Sompotan dan Mem Debbie. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi, Rachel. Selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih. Dan saya mau menyapa keluarga Bapak Faber Simbolon. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi, Rani. Selamat pagi. Cukup kedengaran tapi agak sedikit kecil juga mungkin mic-nya Bapak Faber. Ya, ya. Oke, ya. Baik, terima kasih semuanya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta untuk pemutaran video. Terima kasih. Presentasi program kerja Departemen Kesehatan Rumah Tangga Musik APM ADRA Conference Jawa Kawasan Timur tahun 2026 hingga 2030. Berikut adalah tim pelayanan Departemen Kesehatan Rumah Tangga Musik APM ADRA Conference Jawa Kawasan Timur tahun 2026 hingga 2030. Berikut adalah tim pelayanan Departemen Kesehatan Conference Jawa Kawasan Timur tahun 2026 hingga 2030. Berikut adalah tim pelayanan Departemen Rumah Tangga Conference Jawa Kawasan Timur tahun 2026 hingga 2030. Berikut adalah tim pelayanan Departemen APM Conference Jawa Kawasan Timur tahun 2026 hingga 2030. Misi kami melayani Allah dan sesama melalui pelayanan kesehatan yang menyeluruh, penguatan keluarga Kristiani, musik yang membangun iman, tindakan kasih kemanusiaan, serta pemberdayaan setiap pribadi tanpa terkecuali, guna menyatakan Injil secara nyata dan mempersiapkan umat bagi pelayanan dan kedatangan Kristus. Visi kami, mewujudkan keluarga dan jemaat yang sehat secara utuh, tubuh, jiwa, dan roh, yang berakar kuat pada Alkitab, dipersatukan dalam kasih, dan aktif melayani dunia melalui kesehatan, keluarga, musik, kepedulian sosial, serta pemberdayaan setiap pribadi untuk kemuliaan Allah. Berikut ini merupakan program kerja bulanan kami sepanjang tahun 2026. Berikut adalah program jangka pendek, menengah, panjang, rutin.
Cek, selamat pagi. Apakah sudah terdengar? Terdengar tapi agak kecil. Belum terdengar. Sudah, Mem, sudah terdengar. Baik, kembali kami mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kembali kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih yang diberkati Tuhan. Kembali di pagi yang cerah dan indah ini, kita disatukan dalam ibadah pekan doa kita dengan tema membangun rumah tangga, kudus, kuat, dan berdampak. Kita akan mengawali pagi hari yang indah ini. Sebelum kita memulai segala kegiatan aktivitas kita, mari kita datang memohon hikmat, memohon berkat daripada melalui ibadah kita pagi. Mari kita naikkan pujian kita, Yesus bagaikan gembala. Yesus bagaikan gembala alami dia menjauh jauh selama hidupku. Tuhan Yesus kami jadi kami jadi jago hidup. Tuhan Yesus sama juga Tuhan Yesus Tuhan Yesus dengan wajahnya Tuhan Baik, masih terputus ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang mulia, Tuhan yang kudus, Tuhan yang besar kasih setiamu bagi setiap kami. Pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami berkumpul saudara bersaudara melalui pekan doa secara virtual, dan dimanapun kami berada, kami sangat-sangat diberkati. Oleh karena kami mengikuti acara demi acara pekan doa dengan baik. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa khusus untuk peralatan yang kami gunakan. Tuhan jamah, biarlah Tuhan memberikan kelancaran dari awal hingga akhirnya. Dan kami percaya Tuhan bahwa semuanya tidak ada yang mustahil. Kami berdoa Tuhan untuk pembicara Bapak Pendeta Del Sompotan sebagai pimpinan kami di konferensi.
Kiranya Tuhan memberikan hikmat eh, untuk menyampaikan firman Tuhan yang diberikan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami semua Tuhan yang telah hadir ataupun yang belum hadir, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih, kami serahkan acara kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mudah-mudahan terdengar jelas. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari yang indah ini, kita akan mendengarkan satu pengalaman, kesaksian dari perjalanan kehidupan keluarga rumah tangga atau pergumulan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Benny Tobing. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, Pak Kis. Perkenalkan dari keluarga Pendeta Benny Travolta Lumban Tobing. Istri saya bernama Eka Natalia. Kami dikarunia Tuhan 3 orang putra, tetapi Tuhan izinkan kami mengalami yang namanya duka ketika anak pertama kami tidak ada. Memang kami baru menikah hampir 15 tahun, 14 tahun, rasanya udah lama sekali menikah. Ternyata baru mau 14 tahun ya. Jadi kami berasal dari 2 latar belakang keluarga yang berbeda. Oleh karena saya itu dari suku Batak, ya. Sementara istri saya ini dia nasionalis, dia campuran Betawi, Manado, Ambon. 2 latar belakang yang berbeda dijadikan satu menjadi sebuah rumah tangga ternyata tidak mudah, ya, tidak mudah. Tadinya saya berpikir berumah tangga itu ya rumah tangga itu tentunya tujuannya kan bahagia. Karena tujuannya bahagia, ya kalau Tuhan pertemukan dan kemudian menikah pasti bahagia. Tapi rupanya walaupun kami keluarga pendeta tidak mudah juga ya, justru banyak juga ujiannya. Apalagi saya banyak kekurangan, istri saya juga banyak kekurangan. Ada banyak sekali, walaupun baru berumah tangga hampir 14 tahun, banyak sekali pengalaman yang sudah kami alami dalam rumah tangga yang tanda kutip menurut saya rasa-rasanya sudah mengalami hampir 90% pengalaman yang harusnya dialami oleh sebuah rumah tangga. Sebuah kutipan katakan bahwa Tuhan ingin rumah tangga menjadi tempat paling berbahagia di dunia yang menjadi lambang rumah tangga yang di surga. Beberapa waktu yang lalu saya bersama Pendeta Del, bersama Pendeta Satori dapat kesempatan untuk bersekolah di luar negeri, di Ayas, tepatnya di sekolah kita yang ada di Filipina, untuk waktu 2 bulan. Saya dengan istri ini tidak pernah berpisah. Lebih dari 2 minggu itu belum pernah. Oleh karena satu dan lain hal. Tapi kali ini kami harus berpisah 2 bulan. Jadi waktu berpisah 2 bulan, wah menderita juga rupanya berpisah dengan istri. Istri juga menderita berpisah dengan suami. Jadi benar kata orang kalau kehilangan itu baru merasakan pentingnya kebersamaan. Perpisahan itu membuat kita mengerti artinya berpisahan. Jadi ketika 2 bulan berpisah, istri saya sakit di Surabaya, saya sakit di Filipina. Ya memang mungkin sakit karena kangen ya. Di waktu yang sama, persis di waktu yang sama. Jadi sesudah 1 bulan kami tidak bersama, berpisah oleh karena belajar, sakit kami berdua, sakit. Yang luar biasanya anak-anak kami juga sakit. Saya tanya, katanya nggak kangen kok, sakit juga mereka ya. Tapi mungkin mereka kangen, cuma belum bisa mengungkapkan. Saya tidak tahu bagaimana dengan yang lain, rumah tangga yang lain. Tapi
berpisah dengan pasangan adalah sebuah hal yang tidak berbahagia. Itu sebabnya kalau di antara kita masih punya istri atau masih punya suami, tolong bagaimana caranya bisa menghargai mereka, keberadaan mereka di sisi kita. Oleh karena rupanya tidak enak berpisah. Tidak enak berpisah. Bayangkan baru 2 bulan. Rasanya tidak enak sekali. Tidak enak sekali. Memang istri saya ini banyak kekurangannya. Ya, seperti tadi saya katakan, seperti saya juga banyak kekurangannya. Istri saya ini spesialisnya kalau di rumah tangga, ya masaknya itu ya nasi goreng, atau enggak ya tahu kecap. Dan itu yang paling enak makanannya dari semuanya, karena hanya itu yang dimasak bisa kan. Jadi, atau ada yang lain nggak ya? Ya, intinya seperti itu. Tapi kelebihannya apa? Wah, ini kelebihannya ini luar biasa. Amsal katakan di dalam Amsal 31 ayat 30, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saya terus terang sangat memuji istri saya dari segala kekurangannya, tapi dia memiliki satu kelebihan yang luar biasa, yaitu dia rajin dan senang berdoa. Rajin dan senang berdoa. Saya rasa itu cukup bagi saya memiliki seorang istri dari segala banyak kekurangan, tetapi punya satu kelebihan yang seperti ini. Dan tentunya istri saya juga senang kalau saya juga senang berdoa dan rajin berdoa seperti dia. Karena ternyata Alkitab pun mendukung bahwa istri yang takut akan Tuhan itu yang dipuji-puji. Dan bentuk kasih seorang suami kepada istri dan bentuk kasih seorang istri kepada suami lebih dari segalanya itu adalah ketika mereka saling mendoakan dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi, mari sebagai rumah tangga tanda kutip yang masih punya suami atau istri, mari kita sayangi mereka selagi mereka masih ada. Memang di dalam rumah tangga hal-hal kecil yang akan membuat seringkali kita untuk seperti kami ini, rumah tangga kami ribut itu bukan karena masalah besar. Biasanya karena masalah kecil. Apalagi dengan latar belakang yang berbeda seperti ini, itu seringkali membuat kami ribut karena saya kalau bicara bagi istri saya sudah kasar sekali karena kan suaranya besar-besar begitu kan. Jadi kadang serba salah juga ini, ngomong besar dibilang kasar, ngomong kecil nggak kedengaran dia. Jadi banyak perjuangannya. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara juga banyak perjuangan dalam rumah tangga. Tapi yang satu harus kita pahami adalah rumah tangga itu adalah harus menjadi tempat paling berbahagia di dunia sebagai lambang cerminan daripada rumah tangga di surga. Dan satu syaratnya yaitu ketika kita mengasihi istri kita atau suami kita, maka kasih menutupi segala sesuatu. Cukup satu kebaikan yang akan membuat kita mengasihi suami dan istri kita, yaitu kebaikan ketika dia takut akan Tuhan, rajin berdoa, bahkan rajin membaca Alkitab. Saya rasa mungkin ini seperti hanya kata-kata kosong, tetapi mari kita latih, mari kita ubah mindset kita, cara berpikir kita. Jangan melihat kekurangan suami atau istri kita, tetapi lihat satu aja, cari aja satu kelebihannya. Maka itu akan bisa membuat kita menghargai kebersamaan, keberadaan selagi suami atau istri kita masih ada di sisi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Amin. Amin. Kesaksian yang menguatkan kita semua ya pagi ini. Mari Bapak Ibu tekan emo love pada layar Zoom kita masing-masing sebagai ungkapan rasa terima kasih kita atas kesaksian yang telah disampaikan. Puji Tuhan. Masih pagi. Dengarkan dulu ya. Dengarkan.
hari berkatmu ya Tuhanku. What terus apa yang tak pernah kupikirkan yang kau sediakan bagi siapakah aku Suaranya putus-putus. pilih mata pernah selain puji. Someone is praying for you. Someone is praying for you. Sing to remember someone is praying. Someone is praying for you. Someone is praying for you. Somewhere to someone right when getting to remember someone is praying for you. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, waktu yang indah ini kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati berkat hadirat Tuhan melalui pelajaran kita di hari yang kelima ini yang akan disampaikan oleh Direktur Rumah Tangga Conference Jawa Kawasan Timur, Pendeta Del Sempotan, beserta dengan Ibu. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Terima kasih pagi ini kita boleh bertemu kembali. Oh, oke. Kenapa? Baik, saya coba share screen lagi. Apakah suara saya kedengaran? Selamat pagi. Jelas, selamat pagi Pastor. Kedengaran jelas, selamat pagi Pak Pendeta. Iya, Dengar, Bas. Terima kasih. Kedengaran jelas. terima kasih, terima kasih. Mohon maaf pagi ini ada sedikit gangguan ya di jaringan-jaringan kita. Baik, semoga keluarga umat Tuhan di KJKT dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Sesuai dengan tema kita sepanjang minggu ini, yaitu membangun rumah tangga yang kudus, kuat, dan berdampak. Kami sangat diberkati dengan kesaksian Pendeta Beni tadi, bagaimana Pendeta Beni melihat istrinya, istrinya melihat suaminya, ada banyak kekurangan, tetapi ada kelebihan. Dan satu kelebihan menutup segala macam kekurangan. Oleh karena itu, pagi ini saya ingin mengajak bapak-bapak yang ada di Zoom ini, ada 244 device saya lihat, mungkin ada bapak-bapak banyak juga di sini.
Coba bapak-bapak yang ada di Zoom, coba tuliskan di chat box satu kata yang menggambarkan istri kita. Ya, satu kata yang menggambarkan istri bapak-bapak. Coba bapak tuliskan di chat box. Ya, dari banyak kelebihan istri bapak, dari banyak kekurangan istri bapak. Coba simpulkan itu dari dalam satu kata. Istri saya ini seperti ini, satu kata saja. Kita ingin membacakan. Oke, di sini rajin dari Bapak Henok Alaram. Oh, istrinya sebagai alarm Pak Henok ya. Pak Turino setia, sempurna, Pak Abri terbaik, Pak Budi Solikin setia dan suka berdoa. Ah, ini sudah banyak kata ini Pak Budi. Om Andi Cho, Pak Andi berdoa, amazing, pengertian, romantis, setia melayani Tuhan, peduli, gemoy, Bapak Aaron Moses. Oh, istri Bapak Aaron Moses, gemoy. Perfect, Prof. Yordan Eka Sembiring. Pendeta Jarisman, manajer keuangan terbaik bagi kami. Pengingat, lucu, suka berdoa, macam-macam. Ada banyak sekali hal-hal yang positif dari bapak-bapak yang menggambarkan istrinya. Nah, kalau tadi giliran bapak-bapak ya, sekarang apa sebenarnya ya, ibu-ibu? Boleh tuliskan. Tuliskan satu kata yang menggambarkan suami-suami kita ya. Boleh di chat di box. Boleh kita sama-sama chat di box. Oh, penyayang, Ibu Pendeta Bini Tobing. Luar biasa, Pak Rey. Rajin baca Alkitab dan suami siagawa. Luar biasa ya, kita memiliki suami-suami yang sabar, rajin berdoa, pekerja keras, luar biasa, setia, baik hati, penyayang, dan terbaik, bertanggung jawab, dan penyayang, sabar, sangat sabar, ganteng, wah, perhatian, dan suka memuji. Sabar. Oke, terima kasih banyak untuk responsnya. Pagi ini kita akan belajar tentang umatku akan diam di tempat kediaman yang damai. Jadi hari ini kita coba akan melihat bagaimana keluarga umat Tuhan dapat memiliki kehidupan keluarga yang damai di dalam kehidupan rumah tangganya. Yesaya 32 ayat 18 berkata, umatku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Konteks dari ayat ini yang berada di dalam pasal 32 kitab Yesaya, di dalamnya adalah bagian dari nubuatan tentang kerajaan yang benar. Jadi pasal ini sebenarnya berbicara tentang datangnya raja yang memerintah dengan penuh rasa adil. Sehingga harapannya kalau datang seorang raja yang memerintah dengan penuh keadilan, maka akan terjadi perubahan moral dan sosial di bangsa itu. Sehingga umat Tuhan di bangsa itu akan mengalami yang namanya kecurahan Roh Kudus dan kemudian menghasilkan buah-buah kebenaran. Dan salah satu yang penting dari buah-buah kebenaran, Roh Kudus itu adalah damai sejahtera. Dan ayat 18 ini merupakan puncak dari janji Tuhan. Janji Tuhan, sebuah gambaran yang sangat jelas setelah kebenaran itu terjadi, setelah ada kebenaran dan setelah Roh Kudus itu bekerja, maka ini adalah puncak dari janji Tuhan itu di ayat 18 ini. Baik, dari ayat ini kita memiliki 3 struktur kata. Yang pertama, tempat yang damai. Nah, yang kedua, tempat tinggal yang tentram. Dan ketiga, tempat peristirahatan yang aman. Nah, dari gagasan ketiga kata ini, saya mencoba melihat dari beberapa kata Ibrani dengan ayat Alkitabnya, apa yang dimaksud dengan tempat yang damai. Tempat yang damai ini menekankan bahwa adanya kedamaian yang diberikan apa?
oleh Tuhan kita. Kemudian tempat tinggal yang tentram. Kata ini juga menekankan kestabilan dan keamanan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kata yang ketiga yaitu tempat peristirahatan yang aman. Di sini menekankan keamanan dan perlindungan yang diberikan oleh Tuhan kita. Jadi ada 5 janji Tuhan di dalam ayat ini, ya, yaitu janji Tuhan kepada umatnya, kepada saudara dan saya. Sekarang ini konteksnya kepada keluarga-keluarga di Conference Jawa kawasan Timur, yaitu diam, damai, tentram, istirahat, dan aman. Mari kita coba akan lihat dari sisi analisa leksikal bahasa Ibraninya dari kata-kata ini. Yang pertama, umatku. Umatku ini dalam bahasa Ibraninya adalah ami. Ini menunjukkan kepada satu hubungan perjanjian. Jadi bukan hanya sekedar bangsa, tetapi umat yang dimiliki Allah sendiri. Jadi kita, saudara dan saya, keluarga kita ini adalah milik Allah sendiri. Sebuah penekanan yang kuat tentang bahwa kita ini milik Tuhan. Dan kalau kita milik Tuhan, maka Tuhan akan berkarya dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah diam. Di dalam bahasa Ibrani, diam ini adalah yasab. Yasab ini artinya adalah kalau dieksplor lebih dalam, itu artinya adalah tinggal menetap. Jadi kalau bahasa Indonesia itu hanya diam, ya. Tetapi ada artian lebih dalam lagi, yaitu tinggal menetap, berdiam, dan tenang, dan bukan sementara. Jadi damai di sini bukan momen singkat, tetapi satu keadaan hidup yang stabil. Ingat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, diam berarti stabil dan tidak tergoyahkan oleh siapapun. Dan yang ketiga adalah damai. Kata damai. Kata damai dalam bahasa Ibrani, banyak kita sudah tahu, itulah shalom. Maknanya adalah situasi atau kondisi yang bukan hanya tanpa konflik, namun mencerminkan adanya keutuhan dan kesejahteraan total. Jadi damai itu bukan karena tidak ada konflik, bukan seperti itu, tapi mencerminkan keutuhan holistik dan kesejahteraan yang total. Jadi ini adalah sebuah situasi yang sangat harmoni yang terjadi di umat Tuhan, di keluarga-keluarga kita, yang menggambarkan hubungan yang sangat prima antara Tuhan dan keluarga kita, antara kita keluarga dengan sesama manusia, dan antara diri kita dengan keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita. Keluarga ini entitas yang terkecil dalam masyarakat, di dalam gereja. Dan inilah yang disebut dengan damai seutuhnya atau holistik. Secara dalam, secara luar, damai ada bersama-sama dengan kita. Untuk kata yang keempat adalah tentram. Di dalam bahasa Ibrani ini adalah saget, yang mengartikan tenang, tidak terganggu dan bebas dari kegelisahan. Lebih dalam lagi, ini sangat kuat merujuk kepada ketenangan batiniah kita masing-masing. Yang bukan hanya dari kondisi luar yang nampak saja, tapi sampai jauh kedalaman hati kita. Hatinya kita tuh rasa tenang, dan itulah arti yang sebenarnya tentang tentram. Ya, dimatiin. Yang berikutnya adalah Ya Tuhan. kata peristirahatan. Nah, kata peristirahatan ini berasal dari kata istirahat dalam bahasa aslinya, yaitu disebut menubah, yang memiliki makna penting sebagai tempat berhenti dari segala kelelahan dan keletihan, bukan hanya secara fisik, tapi secara mental. Istirahat di sini untuk memulihkan diri kita dengan sempurna, ya, untuk lebih bangkit lagi, lebih kuat lagi. Nah, kata ini juga sering dikaitkan dengan hari Sabat, ya. Ini bukan hanya sekedar posisi kita beristirahat atau tidur, namun lebih jauh daripada itu, yaitu untuk restorasi jiwa kita kepada Tuhan. Dan untuk kata yang terakhir adalah kata aman. Kalau kita melihat dari bahasa Ibraninya adalah betah, ya, yang artinya keadaan tanpa rasa takut.
di mana keadaan seseorang yang penuh dengan kepercayaan dan sangat terlindungi dari berbagai hal yang buruk. Keamanan di sini seperti hanya bersumber dari kehadiran Allah, ya. Kalau kita mengundang selalu Allah di dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan keadaan yang damai. Dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar tembok ya yang ada di sekitar rumah kita, atau tentara yang dibayar untuk berjaga-jaga di luar rumah kita, dan daripada semuanya itu hanya Tuhanlah saja yang menjadi sumber aman. Jadi secara teologis ayat ini sangat bermanfaat dan berguna bagi kita. Mengajarkan keluarga kita kepercayaan bahwa damai yang sejati itu adalah buah dari kebenaran dan karya dari Roh Kudus. Bukan hasil dari seberapa ideal satu situasi atau seberapa ideal kita membangun rumah tangga kita. Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Sebuah pertanyaan untuk kita, apakah saya saat tinggal di dalam damai, tinggal terus di dalam damai, atau hanya sesekali saja saya merasakan damai itu? Apakah keamanan hidup saya bersandar pada Allah atau pada hal-hal duniawi? Apakah rumah atau pekerjaan saya nikmati sebagai bagian dari tempat peristirahatan untuk saya menikmati, untuk saya nikmati dengan keluarga saya, ataukah justru itu menjadi sumber dari kegelisahan kita? Janji Tuhan ini bukan hanya tempat, tapi kondisi hati dari umat Tuhan atau keluarga umat Tuhan, saya dan saudara. Umat Tuhan harus hidup di bawah pengendalian Tuhan. Ayat yang kita telah baca tadi ini melukiskan bahwa kehidupan umat Tuhan harus berakar pada hubungan pribadi dengan Tuhan. Sesuai dengan tema gereja kita yang digaungkan tahun-tahun ini, yaitu grounded in the Bible and focus on the mission. Mari keluarga-keluarga umat Tuhan, kita melandaskan kehidupan kita betul-betul di bawah firman Tuhan, pengendalian Tuhan, sehingga kita boleh fokus melaksanakan misi penyelamatan bagi jiwa-jiwa. Karena ketika kita dikuasai oleh kebenaran dan kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, hasilnya kita akan menikmati hidup damai yang utuh, tenang, dan aman. Bukan hidup tanpa badai, bukan. Tapi hidup dengan teduh di tengah-tengah badai kehidupan yang mungkin saja selalu datang sebagai tantangan dalam kehidupan kita. Janji Allah bahwa umatnya termasuk rumah tangga akan memiliki damai sejahtera yang utuh, ketentraman yang mendalam, dan keamanan sejati ketika hidup di dalam kebenaran dan dalam Roh Allah, menjadikan rumah tangga kita sebagai surga di dunia. Saat ini saya melihat ada 261 participants, 262 participants di Zoom kita pagi ini. Mari 262 partisipan kita menjadi pasukan damai, pasukan pembawa damai. Kenapa? Karena Allah merindukan umatnya hidup dalam kediaman yang damai. Damai sejahtera itu bukan ketiadaan masalah. Ingat, selama kita hidup, tantangan itu selalu ada. Melainkan hadirnya Kristus sebagai Raja Damai di dalam kehidupan kita. Di dalam tulisan The Adventist Home halaman 28, rumah tangga di mana Roh Tuhan berdiam akan dipenuhi damai dan sukacita. Rumah tangga yang dipenuhi Roh Kudus menjadi tempat yang aman bagi setiap anggota keluarga. Di sanalah luka disembuhkan, kekuatan dipulihkan, dan iman dikuatkan. Ingat tiga hal ini, rumah tangga yang aman bagi setiap anggota keluarga, di mana di sana luka disembuhkan, kekuatan dipulihkan, dan iman dikuatkan. Dan yang terakhir, damai sukacita diperoleh. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Kami bawa dalam nama Yesus pekabaran pagi ini. Amin. 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 Terima kasih Pak Pendeta. Baik, kita sangat diberkati ya dengan
firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta beserta dengan Ibu. Biarlah ini juga menguatkan rumah tangga kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi hari yang indah ini, kita akan memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Bagaimana besar rahmat Tuhan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Mengerti rahmat-Nya yang nyata padaku. Ku tak layak karena dosa, Kristus selamatkanku. Tapi ku tahu siapa Dia yang ku percaya memimpin aku. Padanya aku berjanji setia selama-lamanya. Aku mengerti pesan bagi manusia. Bila percaya sabdanya, hatiku damailah. Tapi ku tahu siapa Dia yang ku percaya memimpin aku. Padanya aku berjanji setia selama-lamanya. Aku mengerti Roh Allah yang nyatakan dosa. Dan Yesus dalam sabdanya, percayalah Dia. Tapi ku tahu siapa Dia yang ku percaya memimpin aku. Padanya aku berjanji setia selama-lamanya. Aku tak tahu bila Tuhan datang ke dunia. Bersama Dia jumpa di angkasa. Tapi ku tahu siapa Dia yang ku percaya memimpin aku. Padanya aku berjanji setia selamanya. Tapi ku tahu siapa Dia yang ku percaya memimpin aku. Padanya aku berjanji setia selama-lamanya. Setia selama-lamanya. Baik, doa berkat pada pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dale, dan ada pokok doa yang disisipkan, yaitu Bapak Sukardi yang sedang sakit dari Jemaat Tidar 2. Kemudian Saudara Agil Juniko
ya, Agil Juniko yang sakit di Subang, kemudian Ibu Ardi L. pokoknya. Siahaan Jemaat di tidur dua. Jakarta. Bapak suka Kemudian tidur dua. Tulis. Ibu Tabita Subagio, Ya. Ibu Pendeta Tabita Subagio, kemudian juga Ibu Ardi deh. Hestinere yang akan operasi melahirkan. Ya, saya ulang, yang sakit Bapak Sukardi, Jemaat Tidar 2, Saudara Agil Juniko yang sakit di Subang, kemudian Ibu El Siahaan, dan Ibu Pendeta Tabita Subagio beserta dengan Ibu Hestinere yang akan melahirkan operasi. Dan tambahan Bapak Prayit ya yang sedang sakit juga di Putra Agung. Dan terakhir rencana pembangunan gereja Haleluya di Kuta Bali. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada pagi ini kami boleh menyampaikan firman Tuhan untuk kami boleh nikmati kebersamaan bersama dengan acara Pekan Doa Rumah Tangga KJKT. Tuhan, pagi ini kami bersatu hati dalam doa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sementara dalam kondisi sakit, seperti Bapak Sukardi, yang ada di Jemaat Tidar 2, orang tua dari Pak Andre. Tuhan memberkati, berikan kesembuhan. Demikian pula dengan Ibu Nere yang akan melahirkan, Saudara Niko yang ada di Subang, dan Ibu Pendeta Subagio yang saat ini dalam kondisi kurang sehat, bahkan saudara-saudara kami yang lain yang sudah dituliskan di chat box kami yang saat ini kami tidak sebutkan satu persatu, tapi kami percaya mujizat Tuhan tetap ada hingga hari ini, boleh menjamah mereka dan memberikan kepada mereka kesembuhan dan kesehatan. Berdoa juga untuk jemaat Haleluya Bali dalam rencana mereka untuk pembangunan gereja, peletakan batu pertama yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Tuhan memberkati agar pembangunan gereja yang diimpi-impikan ini boleh dapat terwujud pekerjaan awalnya, sehingga Tuhan akan berkarya lewat jemaat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar semua permohonan doa kami. Bapa yang di surga, kami mohon perlindungan penyertaan Tuhan sepanjang satu hari ini di dalam aktivitas kami, di dalam pekerjaan kami. Biarlah berkat-berkat Tuhan menjadi bagian semua rumah tangga Advent yang ada di KJKT ini. Sempurnakanlah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pendeta Dil, terus doanya untuk Hesti. Selamat pagi. Baik, Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. sekalian. Tuhan berkati. Doanya Mbak Ibadah Pendeta. kita telah selesai pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Pendeta. Semoga Tuhan boleh menjadi berkati berkat ya pada bagi pelayanan. kita semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Bapak Frederick Simbolon. Baik, terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam setiap perlindungan untuk kita mengikuti rangkaian pekan doa rumah tangga kita. Dikarenakan yang membawa renungan kita adalah Bapak Pendeta Del sebagai Departemen Rumah Tangga Konferensi Jawa Kawasan Timur. Untuk ucapan terima kasih, saya mewakili seluruh dari keluarga, anggota jemaat, keluarga di Konferensi Jawa Kawasan Timur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan dan sudah kita dengarkan boleh meneguhkan iman kita dan mempererat kasih dalam rumah tangga, serta menghadirkan damai sejahtera Kristus di tengah-tengah rumah tangga kita. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para partisipan yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Ada host kita, Kakak Rahel, Sir Andi, dan Mem Ruri, dan Pendeta Benny Tobing yang sudah menyampaikan kesaksian. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan dan kesetiaan yang sudah diberikan.
Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan esok hari yang akan dibawakan oleh keluarga Bapak Lambok Panjaitan sebagai anggota Ekskom Uni Kawasan Tengah dengan judul Tubuhmu adalah Bait Roh Kudus. Kiranya setiap rumah tangga dipenuhi damai sejahtera dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Presentasi program kerja Amin. Departemen Kesehatan Rumah Tangga Musik APM ADRA Conference Jawa Kawasan Timur tahun 2026 hingga 2030. Berikut adalah tim pelayanan Departemen Kesehatan Rumah Tangga Musik APM ADRA Conference Jawa Kawasan Timur tahun 2026 hingga 2030. Berikut adalah tim pelayanan Departemen Kesehatan Conference Jawa Kawasan Timur tahun 2026 hingga 2030. Berikut adalah tim pelayanan Departemen Rumah Tangga Conference Jawa Kawasan Timur tahun 2026 hingga 2030. Berikut adalah tim pelayanan Departemen APM Conference Jawa Kawasan Timur tahun 2026 hingga 2030. Misi kami melayani Allah dan sesama melalui pelayanan kesehatan yang menyeluruh, penguatan keluarga Kristiani, musik yang membangun iman, tindakan kasih kemanusiaan, serta pemberdayaan setiap pribadi tanpa terkecuali, guna menyatakan Injil secara nyata dan mempersiapkan umat bagi pelayanan dan kedatangan Kristus. Visi kami, mewujudkan keluarga dan jemaat yang sehat secara utuh, tubuh, jiwa, dan roh, yang berakar kuat pada Alkitab, dipersatukan dalam kasih, dan aktif melayani dunia melalui kesehatan, keluarga, musik, kepedulian sosial, serta pemberdayaan setiap pribadi untuk kemuliaan Allah. Berikut ini merupakan program kerja bulanan kami sepanjang tahun 2026. Berikut adalah program jangka pendek, menengah, panjang, rutin. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kita semua yang telah hadir dalam kebaktian kita pada pagi hari ini. Kembali kami undang, kita dapat kembali bergabung besok pagi dalam perbaktian Pekan Doa Rumah Tangga kita di hari yang ke-6. Untuk itu kita akan mengakhiri sesi Zoom kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua.